Dapat jabat tangan, kanan kiri, muka belakang. Kasih senyum yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat datang Pak Indra. Puji Tuhan. Ini Mas Ari sudah berdiri ya. Sudah berdiri. Puji Tuhan bisa kembali bergabung sama-sama juga Ibu Ning. Selamat menempuh apa? Hidupnya sudah terbaru. Selamat berbahagia gitu ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi suami istri yang sah. Ya, ini semangat juga membela Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah menaikkan rambut siang kepada Tuhan. Di masanya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita tentunya supaya firman Tuhan bisa memberkati kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita di dalam suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-5 pasal yang pertama maksud saya. 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca bergantian dengan saya dengan suara yang keras dan bersamaan. 1 Yohanes 1 ayat 5 mulai. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita mendapatkan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendosa dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan saat ini mengenai hidup dalam terang. Hidup dalam terang, Bapak Saudara. Seberapa banyak masih orang Kristen yang menyukai kegelapan, walaupun ketika direnungkan dengan sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam kegelapan itu jelas tidak enak. Kenapa betul saudara? Ya, kelihatannya nyaman mau melakukan ini itu bebas tanpa ada orang yang mengetahui, ya, tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa ada yang menghambat, ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut kedagingan memang kayaknya sangat nyaman. Dan ketika ini tidak disadari Bapak Saudara, ini akan terus berkelanjutan. Dan pada endingnya Bapak Saudara ini sangat mengerikan. Ya, kita bisa melihat nanti bagaimana ya akhir hidup dari orang yang hidupnya di dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara penting sekali di sini bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa hidup di dalam terang. Amin Saudara. Ya, logikanya saja Bapak Saudara. Naik mati lampu, repot apa betul? Ya, ini secara umum Saudara. Kalau mati lampu, kalau dulu sebelum ada listrik memang sudah terbiasa pakai blik, pakai lilin. Ya, belum ada lilin mungkin tindir itu loh saya. Tindir, mungkin Pak Indra nggak tahu tindir apa. Ya, lampu kecil ya pakai
sumbu, pakai minyak tanah, seperti itu saja. Itu sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Kalau ditaruh di kamar, kemudian pagi harinya, ya mukanya bisa hitam, seperti itu saja, karena mengepul, seperti itu ya. Sudah terbiasa sebelum ada listrik. Tetapi ketika sudah ada listrik, sudah, dan ketika mati lampu, sudah kebingungan. Nah, apalagi yang anak-anak muda remaja, kalau mati lampu bingung, bukan karena gelapnya, bingung karena sudah bisa dibaca ya, HP-nya sudah ya, nanti gimana ini ya, kehilangan maksudnya nggak memakai HP beberapa jam saja kayaknya sudah kayak beberapa tahun sudah ya, itu rasanya. Makanya ada orang yang berani memberikan sayembara, ya, kalau bisa tidak pakai HP berapa hari itu dikasih uang yang cukup banyak, saudara. Memang nggak mudah saat sekarang ini. Ya. Nah, jadi kembali di sini kalau saya bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan itu tentu tidak nyaman dan endingnya cukup sangat mengerikan. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam terang. Mengapa kita harus hidup di dalam terang, Bapak saya? Nah, tadi sudah ditulis di sini surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima di situ dituliskan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Alasannya kenapa kita harus hidup dalam terang? Karena di sini apa? Allah kita adalah Allah yang terang. Allah kita adalah terang. Terang ini adalah merupakan kodrat ilahi. Inilah keberadaan Allah sendiri. Jadi ini bukan merupakan pangkat, derajat atau embel-embel titel yang dimiliki oleh Tuhan, bukan. Tetapi ini adalah kodratnya Allah sendiri. Kodrat itu enggak. Ya kadang-kadang kita menyebut ya orang lain bukan hasil. Ketika orang melakukan kejahatan, kodrat ini sebenarnya itu salah. Manusia itu kodratnya tidak jahat. Amin. Manusia kodratnya sebenarnya tidak jahat. Karena manusia itu berasal dari Allah. Manusia itu dihembuskan oleh Allah sendiri, memiliki DNA Allah, memiliki keturunan dari Allah. Bahkan Rasul Paulus menyebut di mana bahwa kita ini adalah sebagai manusia. Jadi sebenarnya manusia itu tidak memiliki kodrat kejahatan. Ya. Makanya inilah yang harus kita pelajari. Di mana bahwa kenapa kita harus hidup di dalam terang? Allah sendiri adalah terang. Dan kita sebagai anaknya tentunya juga harus hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Apa maksudnya hidup di dalam terang? Hidup di dalam terang berarti tidak hidup di dalam kegelapan yang jelas. Ya. Dan orang yang hidup di dalam kegelapan itu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Hidup di dalam kegelapan itu artinya hidup di dalam dosa, hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup menurut kemauannya sendiri, hidup menurut kehendaknya sendiri, hidup menurut hawa nafsu kehendaknya sendiri. Itu hidup di dalam kegelapan, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Ini harus kita renungkan, Bapak Saudara. Jadi kita harus sadari betul bahwa diri kita, saya dan saudara, ini adalah sebagai anak-anaknya Allah. Amin. Sebagai anak-anaknya Allah, kita akan malu dengan Tuhan ketika kita sudah sadari bahwa Yesus adalah Allah yang terang, sementara kita hidup di dalam kegelapan. Sangat memalukan. Ketika kita tidak hidup dalam terang, dengan kata lain kita hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, konsekuensinya bagus saja. Ini kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tadi sudah ditulis di dalam ayat yang ke-6.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini nggak akan pernah terjadi, Bapak. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, kompromi dengan dosa, terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, ini gak mungkin kita bersekutu dengan Tuhan. Namanya saja Allah yang kudus, sementara kita tidak kudus. Ya, tidak benar. Maka gak mungkin. Makanya dikatakan di sini, ya, kita bisa dikatakan berdusta. Ya, kalau kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, itu berdusta. Kalau kita hidup dalam kegelapan, ya, kita dikatakan berdusta. Sehingga kalau kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, jelas kita juga tidak bisa melakukan yang namanya kebenaran. Ya terus, jadi jalannya, hidupnya, perjalanan hidupnya, maksudnya itu terus melakukan hal yang jahat, hal yang tidak benar, hal yang menyimpang, hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita lakukan. Jadi kita mari introspeksi diri kita masing-masing. Saya saat ini sedang berada di mana? Saya di gereja, bukan itu yang saya maksud. Maksudnya adalah apa yang selama ini kita lakukan, selama ini kita kerjakan, selama ini kita berbuat. Sudahkah kita hidup di dalam terang? Ataukah kita terus hidup di dalam jelas bahwa hidup di dalam kegelapan tidak nyaman. Logikanya tadi sudah disampaikan bersama. Ya, ketika mati lampu tidak nyaman. Ya. Apalagi masuk ke dalam satu lockdown. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita di televisi itu anak sekolah main-main dan lari-lari, ya, di belakang sekolah tahu-tahu kecebur sumurnya cukup dalam 20 meter, ya, untuk saja masih hidup, saudara. Tentu gak nyaman di dalam sumur itu, ya, dengan cepat, ya, dia bisa ditolong oleh orang lain. Jadi butuh pertolongan orang lain untuk dia bisa keluar. Diri kita itu seharusnya seperti itu, dimana bahwa kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari kegelapan. Amin, saudara. Jangan terus kita nyanyi, wah ini enak, nyaman, mau berbuat ini bisa, dapat ini bisa, ini boleh. Ya. Kita harus menolak betul. Yang hari-hari ini masih merasa nyaman hidup di dalam kegelapan, kita renungkan. Sebenarnya kita sudah masuk dalam penjara, ya. Dan kita akan sulit untuk keluar ketika kita tidak ada usaha yang keras untuk bisa keluar dari kegelapan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama, ya, mana caranya supaya kita ini benar-benar bisa hidup di dalam terang. Amin, saudara. Bisa hidup dalam terang. Sebab ketika kita hidup dalam terang nanti ada sesuatu yang indah yang bisa kita nikmati. Bapak saudara. Namun sebelum kita melihat tadi, ya, ada beberapa dampak yang perlu kita perhatikan ketika kita hidup di dalam kegelapan. Ya, tadi kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, kita tidak bisa melakukan kebenaran. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, kalau kita hidup di dalam terang, ya, ini ada keuntungan yang luar biasa, di mana bahwa kita bisa memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ayat ke-7 saya bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada keuntungan, Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam terang, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ada keuntungan atau berkat yang bisa kita terima ketika kita bisa bersekutu di antara satu dengan yang lain. Makanya kenapa kita harus kumpul-kumpul seperti ini?
doa bareng-bareng, memuji Tuhan bareng-bareng, menyembah Tuhan sama-sama, mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Ini sebenarnya kita sedang bersekutu, menyatukan hati kita. Dan ada keuntungan yang sangat luar biasa ketika kita bisa bersekutu. Karena kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Semakin dikuatkan. Ya, lebih mudah ini gambaran yang mudah. Ya, seperti sapu lidi. Ya, kalau satu atau dua atau tiga, dia nggak kuat, dipotong itu ada sapu. Ya. Bisa dipraktekkan itu gampang patah. Tetapi kalau sudah satu ikat itu sudah kita nggak kuat untuk mengawal. Begitu pula diri kita. Iman kita akan semakin kokoh, iman kita akan semakin kuat ketika kita bisa bersekutu di antara satu dengan yang lainnya. Amin, saudaraku. Kita akan semakin kuat. Makanya Ibrani katakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan di ibadah, seperti yang biasa dilakukan lain. Ya. Mari bagus, saudara. Ini penting sekali. Oleh karena itu, hidup di dalam terang itu penting. Hidup di dalam kebenaran itu adalah penting, supaya kita bisa memiliki persekutuan di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan lagi ini, darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebulan sekali, Bapak Saudara, kita sudah mengadakan perjamuan. Ini saya ingatkan bukan sekedar formalitas, rutinitas atau acara gereja, ya, bukan. Tetapi inilah ya yang menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya untuk kita bisa menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan. Amin, saudara. Pengorbanan Tuhan itu nggak mudah. Bagus ya. Pengorbanan Tuhan itu nggak mudah. Ya, tadi saya pelayanan di Lemabang. Ya, itu penting sekali. Di mana saya sampaikan bahwa Yesus itu memang bergumul cukup berat untuk bisa berhasil menyelamatkan umat manusia. Pengorbanannya sangat besar. Dia sampai mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Pengorbanannya enggak akan mudah. Oleh karena itu kita harus hargai dia, hormati dia, ya, dengan cara kita hidup di dalam, ya. Darah Yesus menyucikan. Ini penghargaan yang sangat luar biasa. Tanpa disucikan hidup kita, betul. Nggak mungkin kita akan memperoleh jaminan yang namanya keselamatan. Ya, di dalam kerajaan surga itu nggak ada yang kotor, najis, nggak ada yang jahat, nggak ada, pokoknya yang tidak benar itu nggak ada. Semuanya benar. Makanya perlu dikuduskan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dari segala dosa, baik dosa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, ini yang melekat di dalam diri kita, maupun dosa yang kita perbuat sendiri. Dan yang lebih banyak itu sebenarnya dosa yang kita perbuat sendiri. Saudara bisa renungkan dulu, sudah pernah saya sampaikan, seandainya sehari kita berbuat 3 kali dosa saja, 1 bulan sudah berapa? 90 kali. 1 tahun 90 kali 12, pintar matematika cepat, udah ratusan kali kita aja. Ya. Kalau sudah 5 tahun, pintar. Kalau umurnya sudah 50 tahun seperti saya, pintar. Ya, akan semakin banyak. Akan semakin banyak. Dan ketika ditimbang, Bapak Ibu Saudara, akan diperbandingkan dengan perbuatan baik, itu nggak akan pernah seimbang. Ini saudara renungkan. Perbuatan sebaik apapun, Bapak saya, itu tidak akan pernah seimbang dengan kejahatan atau dosa kita. Artinya, Bapak saya, bahwa kita tidak akan memiliki pengharapan untuk memperoleh keselamatan. Ini harus kita lakukan. Karena apa? Ya, kalau ditimbang itu jelas lebih banyak
jahatnya daripada baik. Sebaik apapun tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Ya. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya peran pribadi lain, yaitu pribadi Yesus untuk bisa menyucikan dosa kita. Artinya membersihkan dosa kita ini dari kehidupan kita. Amin, saudara. Perlu dibersihkan. Nah, oleh karena itu mari Bapak Saudara, kita belajar supaya hidup kita selalu bersih. Kita terus belajar hidup di dalam terang, dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita terus hidup dalam kebenaran, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini akan terus disucikan hidup kita. Ya. Jadi bukan sekali saya bertobat terus suci terus, tidak. Gak mungkin ya. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain. Baik dalam satu ruang lingkup keluarga, yang punya istri dengan istri, yang punya suami dengan suami, yang punya anak dengan anak. Ya. Siapa yang gak pernah marah dengan anak? Gak pernah marah dengan istri? Gak pernah marah dengan suami? Sudah kata Tuhan ya. Salah sedikit saja sudah gak marah. Dosa kita akan semakin menumpuk. Tetapi betapa besarnya karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dosa kita bisa dibersihkan oleh Tuhan, bisa disucikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini pertolongan Tuhan, karya Tuhan. Ketika kita bisa hidup di dalam terang Allah. Nah, sekarang kita akan lihat gimana caranya supaya kita ini benar-benar bisa hidup di dalam terang. Ayat 9. Ayat 9 kita bacakan, saudara simak di situ. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengambil segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebenarnya simpel saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengaku dosa. Walaupun simpel, tapi ini tidak mudah. Kita bisa mengaku dosa, kemudian di lain kesempatan kita jatuh lagi di dalam dosa. Ini yang gak baik. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya. Kita harus memiliki pengakuan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Pengakuan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa, kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Maka Ia adalah setia dan adil. Artinya apa? Di mana bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita sebanyak apapun, dosa sebesar apapun, Bapak. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki pengakuan di hadapan Tuhan, amin. Ini anugerahnya yang sangat luar biasa. Sehingga ketika tadi ditimbang tadi, saudara, ya, karena kejahatan kan sudah anjlok, sudah turun, ya, kemudian diganti dengan kebaikan. Berarti ada kesempatan untuk kita bisa memperoleh jaminan keselamatan. Jadi mari kita renungkan ini, saudara. Ya, Dia adalah setia dan adil. Dia begitu konsisten dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ya, bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan segala kejahatan dosa kita. Adil dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita kerjakan, dengan apa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, ya, kita bisa disucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Kita bisa disucikan. Ini caranya, Bapak saudara, supaya kita ini benar-benar bisa hidup dalam Tuhan. Jadi kita harus memiliki pengakuan yang sungguh-sungguh, ya, segala dosa-dosa yang kita sudah perbuat, ya, baik dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja. Jangan sampai, wah saya nggak berbuat dosa, saya tidak ini dan itu. Ya, seperti ayat 10 itu, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta.
dan firman-Nya tidak ada lagi. Firman-Nya sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Artinya kita sia-sia hidup tanpa firman Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya untuk kita bisa hidup di dalam terang Allah. Karena Tuhan sendiri adalah Allah yang terang. Dia memiliki kodrat ilahi, di mana bahwa Dia adalah terang, ya, di mana di dalam Dia, ya, itu ada yang namanya keindahan, kesempurnaan, kerohanian, kekudusannya, kebijaksanaannya, ketulusannya, kemurniannya, kemuliaannya itu ada di dalam diri Tuhan. Itu kodrat ilahi yang dimiliki oleh Tuhan, dan itu juga sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya, hanya hilang ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak putus asa. Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Dengan menyerahkan hidupnya, berani mati atas kayu salib, supaya kita bisa kembali memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita bisa hidup di dalam terang Allah. Amin, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran, dan pada akhirnya kita akan bisa menuai kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi mari kita lakukan bersama-sama kesempatan demi kesempatan yang ada ini. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Kita jangan terus kompromi dengan dosa. Mari kita akui, kita sadar, saya sudah berbuat salah, saya sudah melakukan ini dan sebagainya. Ya, kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang masih menjadi kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan, kita akui, kita jujur di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan pasti memulihkan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam terang Allah. Amin, saudara. Ya, dan pada akhirnya kita bisa menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi kembali saya tegaskan di sini bahwa kenapa kita harus hidup dalam terang, karena Tuhan kita adalah Allah yang terang. Mari kita terus hidup di dalam terang Allah. Amin, saudaraku. Supaya kita terus bisa memulai persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kita terus bisa hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini sedikit renungan firman Tuhan saat ini. Biarlah memberkati kita semuanya. Amin, firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hidup kita untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus saat ini.